Materi IPA, kelas 8 semester 1. Kenali lebih jauh tentang tumbuhan. Video yang lalu, itu kita melihat tentang struktur dan fungsi daun. Ya, nah pada pertemuan kali ini, ya video ini, ya kita akan belajar struktur dan fungsi bunga. Ya, bunga. Ya, ini yang bagian yang terakhir dari uh, tumbuhan, ya, bagian-bagian tumbuhan. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Ya, jadi bunga yaitu alat reproduksi generatif ya pada tumbuhan. Ya, kenapa? Karena dia memiliki ya organ-organ untuk reproduksi ya, yaitu ya benang sari dan putik. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, pada umumnya bunga memiliki warna yang menarik, berbau harum, bentuknya bermacam-macam dan mengandung nektar ya, semacam madu yang manis ya rasanya. Ya, ini tujuan apa? Menarik perhatian serangga ya untuk membantu penyerbukan pada bunga ya. Ya, pertama kita lihat sifat-sifat bunga. Memiliki warna yang khas untuk menarik perhatian serangga dalam membantu proses penyerbukan. Beraroma khas, biasanya harum, sama untuk menarik perhatian serangga. Ya, bentuknya beragam, berbeda antara tumbuhan yang satu dengan yang lain. Sama juga ya, ini juga untuk menarik perhatian, tapi juga bentuknya kadang-kadang juga untuk melindungi putik dan benang sarinya. Ya, ada taman tertentu ya. Mengandung nektar ya atau sejenis madu ya yang rasanya manis. Ya, ini juga sama ya untuk menarik perhatian serangga ya. Sekarang kita lihat fungsi bunga ya. Fungsinya apa sih bunga? Tempat organ reproduksi generatif tanaman, yaitu tempat ya di mana ada putik dan benang sari. Yang kedua, ya menarik serangga, ya menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan benang sari pada kepala putik. Ya, kalau serangganya itu kan bisa membawa serbuk sari ke kepala putik, ya, jadi terjadi pembuahan. Ya, nah, bunga juga masih nektar atau sejenis madu ya yang merupakan makanan bagi serangga ya sehingga serangganya mau datang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat struktur bunga. Ya, struktur bunga dari bawah, tangkai bunga, setelah itu ada kelopak bunga, setelah itu ada mahkota bunga, ada benang sari ya, itu serbuk sarinya. Ya, di kepala benang sarinya itu serbuk sari dan juga putik. Ya, di putik yaitu bagian dalamnya itu ada yang namanya bakal buah ya. Kalau terjadi penyerbukan ya putik dengan benang sari, ya maka bakal buahnya akan menjadi buah. Kalau tidak ya mati tanam bunganya ya. Kita akan lihat ya satu persatu ya. Ini masing-masing ya pembahasan selanjutnya. Pertama, tangkai bunga ya, tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsinya apa? Penghubung antara bunga dengan ranting dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Ya, jadi ya tangkai bunga ya menghubungkan bunga dengan ranting. Kalau nggak nanti dia nggak mungkin nempel dengan tumbuhannya gitu ya. Nah, juga sebagai penopang bunga supaya bunganya nggak jatuh ya. Nah, itu fungsi dari tangkai bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota bunga ketika masih kuncup ya. Jadi masih hijau ya, masih kuncup gitu ya. Itu kelihatan sekali kelopak bunganya ya, warnanya hijau biasanya ya. Fungsi dari kelopak bunga melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkotanya sudah mekar. Ya, itu akan terbuka sendiri ya. Selanjutnya mahkota bunga. Ya, mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Ya, ada merah, ya ada yang putih, ada yang warnanya merah muda, ya ada yang warnanya keungu-unguan ya dan sebagainya. Ya, warna macam-macam orange ya dan sebagainya. Ya. Nah, mahkota bunga sering disebut sebagai perhiasan bunga ya karena warnanya yang indah itu ya. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga
ya, menarik perhatian serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan, ya. Jadi ini adalah mahkota bunga, ya. Selanjutnya adalah benang sari, ya. Benang sari ini ya sering dikatakan sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan yang berbunga, ya. Benang sari ya merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga, ya. Dia terdiri dari apa saja yang namanya benang sari itu. Ada tangkai sarinya, ada kepala sarinya, dan serbuk sarinya. Ya, serbuk sari itu yang ada di atas kepala sari, dan itulah serbuk itu yang akan dibawa oleh serangga, nempel di kaki-kaki serangga. Ya, pada waktu serangganya hinggap ke kepala putik, ya, maka serbuk sarinya akan membuahi kepala putik dan terjadilah pembuahan, ya, maka bakal buahnya akan menjadi buah, ya. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota, ya. Nah, ini yang terakhir putik, ya, alat kelamin betina, ya, sering disebut seperti itu, ya. Nah, putik merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik. Nah, itu tempat nanti terjadinya penyerbukan di situ, ya, pembuahan di situ, ya. Nah, bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Bakal biji terdapat di dalam buah, ya, yang mempunyai dua inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Ya, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, ya, tapi tidak di video pembelajaran kali ini, ya. Nah, kita akan lanjut ke bagian jenis-jenis bunga, ya. Jenis bunga itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, bunga sempurna adalah bunga yang diketahui mempunyai dua alat reproduksi, baik yang jantan maupun yang betina, di dalam satu bunga. Ya, di dalam satu bunga. Ya. Nah, itu. Kalau bunga tidak sempurna, ya dia hanya punya satu jenis kelamin saja, bisa putik atau benang sari saja. Ya. Nah, bunga yang memiliki benang sari saja disebut bunga jantan. Yang memiliki putik saja disebut bunga betina. Ya, itu bunga jantan, bunga betina, ya itu kadang-kadang ada yang di satu pohon, ya satu tumbuhan, ada juga yang memang tumbuhannya juga terpisah gitu ya. Tapi yang pasti ya bunganya eh, pisah ya antara putik dengan benang sarinya tidak di satu bunga, itu yang pasti. Yaitu bunga tidak sempurna. Ya, itu adalah jenis-jenis bunga. Nah, apa yang kita pelajari ya pada kesempatan kali ini? Ya, yang pertama, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Ya, yaitu putik dan benang sari. Bunga sempurna memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna hanya memiliki salah satu saja, benang sari atau putik ya di dalam satu bunganya. Ya. Sekarang tugas mandiri kamu. Ya, tugas mandiri kamu yang pertama, tuliskan 4 tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik pada bunga yang sama. Jadi dalam satu bunga dia punya benang sari, dia punya putik. Ya, kamu cari 4 tumbuhan itu. Ya, apa saja? Ya, bisa kamu search di Google, ya bisa kamu baca buku-buku sains ya, itu ya ada ketemu jawabannya di sana ya. Kamu tinggal mencari ya. Nah, tugas yang kedua, tuliskan pertumbuhan yang memiliki benang sari dan putik pada bunga yang berbeda. Ya, kamu hanya perlu membaca, mencari, mengeksplorasi, ya itu ya bisa melalui internet, bisa melalui bacaan buku-buku sains ya. Ya, ayo kamu semangat belajar. Ya, kamu cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, ini tugas ini ya hanya sebagian kecil saja, kamu bisa cari lebih banyak lagi. Ya, tetap semangat belajar. Oke? Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!